Assalamualaikum. Ini teman-teman, ada motor NMAX ya. NMAX keluhannya bunyi pada saat jalan rokal, bagian CVT atau pada gearbox ya. Pada saat rokal tapi jalan terus nggak bunyi. Jadi ini sudah katanya sudah bongkar, CVT-nya aman. Jadi nanti kita akan cek bagian gearboxnya. Katanya bagian gearboxnya ada yang bunyi, tapi setelah kita cek sini-sini nggak ada, jadi kita akan bongkar gearboxnya. Oke, simak teman-teman videonya. Kita bongkar dulu untuk CVT nya. Bunyinya itu seperti besi sama besi itu berbenturan, tetapi CVT nya pulihnya itu masih aman. Kita cek itu enggak ada yang rusak atau oleng, jadi kita akan membongkar gardanya dulu ya. Kita lepas juga kipas kita lepas filter bagian atas, filternya kita geser. Setelah itu nanti kita lepaskan puli bagian belakang. Jangan lupa subscribe channel Atta Kreasi teman-teman, dan juga tonton iklannya ya. Kita letakkan wadah untuk oli ya. Kita gunakan kunci sok 19 untuk puli belakang ya. Kita lepas pulinya, kita buat ganjel filter saja ya. Sudah, kemudian kita lepas bagian sebelah kanan yaitu roda dan knalpot. Akan kunci 14, sok 14. Ada 3 baut untuk pemegang belakang, kemudian kunci sok 12 untuk pemegang leheran depan. Kita ganti, ini berat, jadi kita sambung dengan sok. Bisa enggak? Nah, bisa ya. Kita sambung dengan penyambungnya, kemudian kita buka. Oke, kita lepas knalpotnya. Ini karena shock breaker belakangnya 2 lumayan ribet ya. Ada melepas arm, ada melepas shock breaker, ada melepas rem, kaliper rem ya. Baut tengah dulu, baut as rodanya kita lepas, kemudian kita lepas kalipernya dan juga armnya, baut arm nomor 14. Ini menempel gini ya, ini lumayan susah. Oke, kita ambil kunci dulu, kunci 12 nya kita lepas. Kocok breaker belakang masih agak susah nih ya, ini kencangkan dulu satu. Kemudian baut kaliper kita lepaskan. Oke, armnya sudah lepas, kemudian kita lepas rodanya. Tolong pegangin ya. Nah, kita lepas rodanya. Oke, rodanya taruh bawah seperti ini saja, gardanya kecil.
motor besar tapi gardanya kecil kayak gini ya. Kemudian kita lepas baut pemegang gardanya, penutup gardanya menggunakan kunci shock 12. Ada satu sebelah kiri untuk sekalian baut pembuang olinya. Kita lepas semua, satu lagi ketinggalan. Kita totok sudah lepas ya olinya. Jangan lupa dikasih wadah untuk bekas atau sisa olinya. Untuk bautnya pemegang nomor 10 ya, bukan nomor 12 ya. 12 itu untuk baut buangan olinya, ini nomor 10. Kita lepas pelan-pelan untuk gardanya. Kita cek satu-satu, barangkali ada yang aus atau oblak atau ada patahan-patahan. Untuk itu kita cek satu-satu ya, kita cek satu-satu. Untuk gigi depan ini, gear belakangnya, untuk rasio tengahnya ini untuk gigi depan. Nah ini ya, ini gojlek ini, oh jelek banget. Kalau ini enggak aman. Nah, ini oblak banget ya teman-teman. Nah, nih kelihatan kan seperti itu. Nah, kita perbesar saja. Untuk putaran juga lumayan masih bagus, tapi untuk gojlek itu masih gojlek. Nah ini teman-teman ya, ini lahar, ini pasangannya lahar as bagian depan ya, itu gojlek juga, oblak ya. Jadi kita akan melakukan penggantian lahar yang sepasang tadi ya. Lahar ini, lahar as puli belakang, ini as lahar ini sama yang tadi menempel di cover. Jadi sepasang itu kita akan ganti. Insya Allah kemungkinan itu saja, karena ini sudah kelihatan sangat oblak sekali ya. Itu gojlek seperti itu ya. Kita perbesar lagi saja. Ini kita perbesar ya, biar kelihatan. Nah ini, nah, gojlek seperti ini ya, kelihatan kan. Oh ini bunyi nih, tetak. Nah itu bunyi kletak pada saat jalan. Itu bunyi seperti jatuh antara tempelan besi, berbenturan besi dengan besi. Jadi gigi dengan gigi berbenturan. Jadi kita akan melakukan penggantian ini. Oke, kita lepas saja, kita bantu dengan dipanaskan. Dan ini setelah penggantian ya, lahar ini perhatikan enggak ada gojlekan sama sekali, enggak ada oblak sama sekali. Ini sudah kita ganti. Kemudian cover ini juga sudah ganti. Untuk video pelepasannya kita buat terpisah. Kemudian satu lagi, kita sekalian melakukan penggantian untuk lahar as roda belakang ya. Lahar luar ini sudah sangat kotor sekali. Nah, daripada dua kali kerja, kita bongkar saja, kita ganti saja sekalian pembongkaran ya. Jadi kita lakukan perakitan saja. Untuk video pembongkarannya kita buat terpisah karena nanti durasinya sangat panjang ya. Untuk pelepasannya kita bantu dengan alat pemanas ya. Nah, biasa kita panaskan. Kalau tidak dipanaskan nanti susah, bisa merusak rumah-rumah di dalam gardan atau rasio itu sendiri. Nah, jadi kita percepat saja, kita langsung ke video pemasangan.
Dan ini untuk video pemasangannya kita agak percepat sedikit. Seterusnya adalah video pemasangan. Jangan lupa disimak untuk urutan pemasangannya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Ate Kreasi. Maju. Hanya Bang. Masih ya. Yakin aku. Kurang siapa kalau
nol ini. Guys,